nanti kan juga berdasarkan ini penting penampilannya macam-macam kayaknya ya Pak. Satu rapi, kemudian direncanakan pembukaan di tanggal 2 atau di tanggal 1 ada pemeriksaan kesehatan. Dengan kesehatan akan mengecek bahwa anak ini kondisinya sehat, tidak ada kendala sampai nanti pas masa kegiatan pelatihan malam kendala. Nanti pembukaan tanggal 2 nanti lepas buatnya dari muka, nanti kami persiapkan membuka seperti Pak Namarto yang di Menjani, pembukanya di Cimahi yang kita laksanakan di sini. Kemudian saat pembukaan nanti datang akan bisa sesuai dengan jadwal. Pada intinya ada 3 pendekatan baik mental, spiritual, akademik yang profesional maupun dari dinas. Kemudian satu sebenarnya juga tetap ada sifatnya terbatas. Yang penting anak-anak ini tahu kemampuan akan berarti sehingga malamnya nanti ada materi motivasi dan konseling perorangan juga tercatat oleh psikolog dari P3A. Tercatat yang nanti permasalahannya apa, setelah masuk kondisinya bagaimana, kesininya, setelah keluar kondisinya bagaimana. Kami akan dokumentasikan nanti, kami buat semacam video nanti anak-anak ini punya testimoni untuk menghindari mungkin yang pakar-pakar yang disampaikan tadi apa pemilihan. Nanti testimoni anak-anaknya akan menjawab bagaimana rasanya setelah dia disiplin. Nanti Pak Kasih sudah push up juga di sini. Kita jam ganjil push up, apa nih? Jam ganjil mulai jam 7, 9, 11 kita push up 15 kali. Kalau jam 10 kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh stasiun militer Indonesia Raya. Ya tadi mulai push up ini dari divisi. Jadi itu nanti juga akan diperkenalkan ke adik kita sehingga dia akan mendengarkan pengumuman pusat. Jadi sifatnya pembinaan fisik untuk melatih dia kondisinya baik, kejujuran, tugas masing-masing. Kurang lebihnya begitu. Ya bangun subuh, biar mau sholat ya. Betul, sholat 5 waktu. Ini bagi olahraga. Ya, habis sholat 5 waktu baru pembersihan olahraga, apel dan seterusnya. Terus aja biar begitu. Betul. Lama-lama, tapi kalau tadi kan begitu kalau wajib wajib kayaknya wajib surat aja. Jadi satu hari surat dan Ya, ayat juga nggak masalah. Yang penting ada perubahan. siap. Nah, rata-rata kan yang itu kan anak-anak itu kan anak-anak yang golongan ekonominya lemah. Siap. Rata-rata itu. Kenapa? Karena mereka kurang terkontrol, bergaulnya bebas. Itu malah orang-orang yang ekonominya menengah ke atas nggak manja, malah mereka pada disiplin. Terus ini kadang-kadang yang kayak gini terjadi pada kelompok-kelompok anak yang orang tuanya juga kadang masa bodoh juga. Udahlah. Nah yang mereka udah nggak sanggup lagi ngurus, udah nggak tangan. Itu kan saya buka layanan tuh yang disatukan sama damkar teleponnya. Kenapa? Karena damkar itu kan siaga 24 jam. Ngajak saya nomornya nomor damkar. Nah itu rata-rata orang tuanya yang melaporkan. Pak, saya sudah nggak sanggup lagi, anak saya malah melawan, malah belum kita tidak lanjuti, kita bereskan yang ini dulu, sudah ada dulu. Terus orang tuanya lagi lapor, Pak, anak saya SMP kelas 1, mana SMP Pasawahan, ya, terus suruh belajar susah, pengennya main terus, kasih tahu melawan. Nah ini kan bibitnya kayak gitu, minta duit maksa, ya kan? Nggak tahu orang tuanya punya duit atau enggak. Kan mungkin ada kekerasan anak kepada orang tua. Iya udah. Nah tadi kemarin aja juga baca kakeknya kan bukan kekerasan lagi, penganiayaan. Pengaruh minuman keras, dirawat oleh kakeknya juga bayi. Nggak ada bayi ya. Kenapa? Karena cenderung banyak. Dan kakeknya juga itu ekonominya kan kurang mampu. Rata-rata itu terjadi pada mereka. Itu kalau kelompok menengah relatif terdidik, disiplin. Mereka kan ekonominya pas-pasan, mainnya sering, belajarnya nggak mau, pengen punya HP bagus. Dia mengambil jalan pintas. Motor, pengen marah-marah, mau orang tuanya terpaksa harus kreditnya leasing, untuk DP-nya dia pinjam ke Bank Emo, ya kan? DP-nya dia pinjam, motornya jadi ini kan problem kita. Nah udah begitu yang DP-nya dari Bank Emo, cicilan berikutnya dia nggak bisa berani mampu bayar, pinjam lagi ke koperasi yang lain. Nah terus untuk bulan lagi depan lagi pinjam lagi ke pinjol. Terus jadi satu orang dia punya utang
ke 6. Gara-gara itu maksudnya terus. Setelah itu kalau nggak mampu bayar, anaknya buat leasingnya diambil sama leasing motornya, anaknya marah-marah nggak mau. Nah ini harus kita selesaikan. Dan kita pengen, Pak Gubernur pengen, saya pribadi juga pengen bahwa pola ini akan menjadi sebuah percontohan untuk bagaimana menangani anak nakal di Indonesia. Ini kalau berhasil luar biasa. Nah, kami berpikir yang agak simpelnya adalah kejadian kenakalan ini kan extraordinary. Jadi kita nggak bisa menindaklanjuti yang extraordinary dan ordinary ini nggak bisa. Perlu pemikiran terobosan, perlu jalan-jalan berkatnya ya. Mungkin disampaikan Gubernur nanti. Militer memang kesannya begitu ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya setelah ini jadi dilatih kira-kira hasilnya seperti apa. Nah saya aja udah tua, retret bentar aja robah kok. Nah, dipakai Iya. pakai baju lor. Satu baju loreng, subuh harus bangun. Itu sampai terngiang sampai sekarang ini suara trompet aku. Saya bangun, langsung bangun. Protet. Jam 5 pagi ada trompet. Pagi-pagi lagi jalan kaki, naikin tidak. Ya. Terus itu bendera kan, gitu. Bendera Indonesia Raya kita berdiri. Betul. Nah kita aja berasa. Lagi Berarti kalau di negara-negara maju malah siswa selesai SMA wamil langsung Singapura. Ternyata itu luar biasa bela negara. Ini kita nih ngomongin tawuran tiap tahun, nggak selesai kan? Geng motor, tawuran, sekolah tetap sekolah, belajar tetap belajar. Subuh sekolah di mana-mana berdiri sana sini. Tapi tawuran nggak pernah berhenti. Artinya ini harus bikin terobosan. Nah, kalau nggak ini kita nggak selesai, saya pikir nggak bakalan selesai problem sumber daya manusia di Indonesia. Nggak bakalan selesai kemana? Saya kita ini ya, tempat-tempat nongkrong anak-anak kan itu yang ngebacok kaki itu kita suka nongkrong di warung, nongkrong kita masuk ke situ ternyata ada warung-warung di kita itu tempat-tempat nongkrong anak sekolah dari pagi sampai berarti pagi lagi. Nanti kita ada ada beberapa anak-anak warung kita himpun tempat-tempat nongkrong anak sekolah. Ya, izin bukanya ya, gitu. kita kasih. Kita tutup. Kecuali kalau dia nggak terima anak itu berani ngusir anak itu nongkrong di situ di jam sekolah. Di sekolah, di nongkrong, dibiarin aja pada Kita pulang. ngeri. Ya, warung-warung kayak gitu kita razia aja. Razia aja. Nah, bukan tempatnya, bukan warungnya, tapi dia membiarkan. Membiarkan orang kerjasamanya. Yang disalahin pemerintah lagi, sekolah lagi. Bahkan kita ini kenapa bikin terobosan seperti ini, lakukan hal yang akan kita laksanakan karena kita nggak mau disalahin lagi. Nggak mau disalahin lagi. Kerjasama, kolaborasi. Iya. Karena memang itu peran kita sebenarnya. Peran kita. Kalau kita membiarkan itu maka kurang lebih 20 tahun lagi kalau kami 15, 18, 35 tahun ya akan jadi orang-orang yang aparat kita seperti ini. Negara-negara maju aja nggak ada tempat nongkrong bebas kayak gitu, nggak ada. Di kita bebas banget anak-anak sekolah 24 jam. Nah kayak yang ini yang membasuh itu kan pinjam motor ke kakeknya, ya puluh katanya kan, nggak pulang. Pas pulang ditegur sama kakeknya, pagi-pagi Marah. Anaknya temennya nginep di situ. Enggak nginep dia di luar dia. Jam 10 Nggak pulang. Pulangnya pagi. Sama temennya. Sama temennya. Marah. Kakek dibaca. Karena sepanjang malam itu dia membuat apa kita nggak tahu ya. Yang penting kan otaknya udah nggak sehat. Kalau otak nggak sehat kan indikasinya Narkoba atau narkoba gitu kan ya. Narkoba jaringan muncul. Dihajarin sama pegawai. Nah itu katanya sih tadinya kata psikiater itu game apa tuh yang ada itu? Free Fire. Jadi ini permasalahannya kompleks ini kecanduan anak. Kan ini terprogram kalau orang game terus. Terprogram kalau super egonya kalau moralnya masih normal, kalau ini yang jebol ya ngikutin program yang udah masuk.
Ya, itu kayak ini jempol ininya, standar moralnya jempol, programnya masuk. Kata Anak SD nggak usah lagi pegang handphone, anak SMP udah nggak usah. Sudah, tanda tangan ada kalau sini? Belum. Udah langsung aja Pak, anak SD, SMP nggak boleh pegang handphone. Di SMP 1 sudah. Ya. Kalau SMP anak saya sudah ada apa? Ya, ini untuk keseluruhan biar kita tanda tangan aja. masuk di rumah. Ya, termasuk di rumah. Langsung aja Pak. Nah, dan nggak usah bawa motor tuh ke sekolah. Nggak boleh ada yang bawa motor ke sekolah. Termasuk menang. Ya. Yang udah kita. Berarti berkenaan sambil sana kita Ya. masih Ayo buat kan? ada apa ya? Salah dia. Ayo. Ini kita dalam rangka berbagai macam kegiatan kita dapat dulu rumputnya, kita rapikan dulu. Kita rapikan, ada saung-saung. Ini saung-saung ini kan kalau warna-warna yang lampu ini kan ngikutin waktu Pak Gubernur jadi waktu kan Iya. saung-saung. Lampion. Ini kandang apa jago? Ayam. Bukan, ini ayam. Ayam. Makanya memang kalau di Kamis ini kalau memang sudah jam setengah 12 mau selesai nanti diumumkan di pengeras yang beragama Islam ke masjid. Jadi memang harus ada semacam informasi, kemudian penyampaian secara lisan. Maksud mungkin anak-anak juga seperti itu. Anak tenas. Tadi sudah lapan kenapa? Iya. Pak Yusuf kan ya? Bapak mertua saya teman beliau. Oh. Kota nasi Pak Haji. Buat Kenneth ini. Baju melawan matahari ini dan melawan matahari ini. Iya, timur samping. Ini tempat fitness. Ini di sini banyak anak-anak muda yang dia latihan fitness banyak kalau sore-sore. Ini ya yang positif. Jika kita mau. Umum ini. Hah? Untuk umum boleh. Boleh ini fitness ini. Rumah kami di situ, di belakangnya. Nah itu ada. Itu ya. Ini ada lapangan volley. Nanti rencana tinggalnya di aula ini. Kita bisa lihat. Jadi nanti dia bisa kalau malam ada kita kasih kesempatan mungkin dia beli kue segala macamnya ada koperasi di sini. Tapi kita batasi. Ini tempat yang kita Kasih makan aja yang kenyang dah. Nggak boleh jajan, nggak boleh. ya kan Kasih udah makan yang kenyang. kasih makan yang kenyang udah oke berarti. Tinggal nanti Nggak boleh ada yang nanti jajan. dinas kesehatan untuk. Ya. Nah ini tempatnya nanti. Ini kebetulan kemarin baru kita cat sedikit. Nah jadi konsepnya nanti setelah masuk, jadi di ruangan ini nanti sudah per kelompok Bapak Ibu. Jadi nanti di sini mereka kalau ada materi nanti kita pakai fokus di sini. Mereka nanti makannya ini misalnya kita bersihkan, kita kasih taplak. Tinggal istilahnya di sini kamar mandi ada tiga, ada lagi. Jadi mereka terfokus di sini. Nah ini kamar mandi juga. Nanti dia di sini. Jadi kita siap. Nanti kalau misalkan sudah jalan malam, ya kita jaga. Ya, kan gitu tertutup. Nanti ada jaga serambi, saya sampaikan tadi paparan jaga serambi itu mereka berbagian mengawasi temannya. Nanti setelah dia selesai dia tanda tangan. Itu melatih kedisiplinan dia, tanggung jawab. Itu dia membangunkan teman sebelahnya lagi. Judulnya jaga serambi ya. Jaga serambi. Jadi dia berjaga malam untuk temannya sendiri. Kurang lebihnya begitu. Latihan disiplin itu harus sama TNI. Kalau kita nih susah. Udah lah. Kalau kita kalau kenapa direndam kita. Udah lah, yang ini memang harus TNI yang latihnya. Termasuk kita ada latihan menyampaikan ada sandi. Contoh merah jawabannya putih. 3, 2. Ini supaya dia memahami itu. Konekin. Iya, dia memahami itu. Nanti dia jaga. Kalau saya bilang merah, putih. Nah, kalau dia sandinya salah, nanti dia nggak apa. Nah, itu melatih dia dalam kondisi capek, dia berjaga. Sandinya apa? 3. Nah, itu melatih. Kalau dia sudah mulai berpikir itu, dia nggak akan mikir yang macam-macam. Karena dia mikirin sandi, mikirin yel-yel, mikirin lagu, mikirin macam-macam. Apa ini, apa itu. Udah dia akan mikir yang lain. Jadi fokus dengan apa yang dikerjakan hari itu. Dan dia capek kan, nggak mungkin mikir yang macam-macam. Dulu kayak les itu kalau pelajar itu kan Iya, di belajar. markas TNI. Betul. Ya, betul. Ini nggak pakai bantal tidurnya. Nanti pakai selimut bisa dilipat atau pakai ini bisa pakai. Jadi di gambar ini buat makan ini kan? Ini akan ini nanti bisa. Jadi ini sudah berkelompok. Mereka
ini 10, maka dia per 10 ini kita kasih nama nanti. Iya. Jadi per 10 ini dia akan punya nama, misalkan pahlawan nasional Jawa Barat, Pak Sekarang Sinata, Pak Kiai Haji siapa. Dia mengamal supaya apa pahlawannya siapa ini. Jadi pembentukannya pun sudah ada skenario-nya supaya dia menghafalkan dia pahlawannya siapa. Jadi buat yang anaknya nakal, yang orang tuanya sudah tak sanggup lagi ngurus, lapor ya, biar kami urus, biar kita latih. Ini lapangan yang kita gunakan rencana untuk pembukaan. Jadi rencana nanti kami juga mendatangkan ada pakai meriam itu background. Ya. Jadi biar gagal lah, nanti ada background, nanti di sini. Nanti kita dampingi ada di tengah, ada pasukan pendamping dari ya ada latihan dia. Nah ini kalau sore hanya digunakan ini anak-anak asrama main bola. Jadi dia daripada keluar. Ini moto yang kami tulis itu fisik yang prima, dilahirkan dari tekad yang kuat, kerja keras, disiplin dan konsisten. Kalau TNI punya sekolahnya. Nah, nanti disinilah kita nanti setelah awal ada pemeriksaan, ada kesehatan, ada jasmani, nanti dia lari sesuai kemampuan, dikasih waktu 12 menit, dia mampunya seperti apa. Kalau dia memang terlatih, dia akan berupaya mencapai target itu. Tapi kalau dia malas, dia jalan. Nah dari situ nanti kita tahu, oh anak ini kemampuannya kurang, oh anak ini punya keinginan yang kuat. Kita larinya di trek luar ini. Di luar, betul, di luar. Ini kan ada 270, sudah ada caranya. Nah, nanti kita hitung jalan kemampuan dia berlatih, kemudian melaksanakan perintah sampai dengan mencapai tujuan, dia bisa masuk. Nanti kan kira-kira pas pembukaan di sini, ini nanti tamu di sini. Nah itu kita tulis. Nanti backgroundnya kita ganti pas pembukaan, pas upacara pembukaan. Kalau kami upacara di sini. Bikin ini Pak, Iya banner nanti kita buat. Nanti itu pas upacara pembukaan itu. Nanti ada. Kalau pembukaan pakai apa pakaiannya ya? Kalau yang mana? Adik-adik itu pakai pakaian yang putih itu. Hitam putih. Iya putih. Cuma kami sudah punya nomor berwarna. Tujuan nomor berwarna ini gini. Pada saat dia belum mengenali temannya secara nama, dia tahu oh merah 15, tuh, kuning 7. Dia akan menghafalkan nama dan nomor itu, angka-angka itu, supaya dia mengenali teman-temannya. Sambil berjalannya waktu dia tahu nama, dia tahu sekolahnya mana. Tapi awal mula dia pakai nomor supaya kita juga sebagai yang pembina tahu. Oh kayaknya yang sakit ini nomor 7 putih. Nomor itu penting karena untuk mengetahui. Kalau kita di militer kan dulu pakai nama-nama suci, ada namanya macam-macam. Kalau ini pakai nomor saja dengan apa? Untuk memudahkan pengawasan. Jadi yang ngawasi juga jelas oh anggotanya yang kuning 1 sampai 10 itu gampang. Anak-anak nakal nih siap-siap aja kalau ada yang jemput ya. Itu berarti ada yang lapor, orang tuanya, saudaranya, kakaknya. Gitu. Atau tetangganya. Nanti akan dijemput tuh sama kepala dinas pendidikan. Nanti dibawa kemana? Di sini. Sekolahnya di sini. Sekolah kan di sini. bina mentalnya. Nanti rencana kami setelah jalan seminggu ada namanya visiting dari anak-anak kan banyak Pak, ada 40. Yang 40 di sini, yang sisanya ini sebelum dia masuk ke pelatihan dia lihat dulu Pak. Daripada saya dididik kayak pelatih ini, itu benar. saya nggak usah nakal lah. Ya. Jadi ada semacam efek jerah sebelum dia masuk daripada saya nanti Sebelum dilatih udah sembuh dulu. dia ngeliat sini dulu. Maka nanti ada mungkin SMP SMA yang kesini ya silakan ini lagi hari lagi mungkin latihan apa nanti dia ngeliat aduh Udah sembuh duluan. supaya dia nggak nakal. Udah gitu. sadar duluan. Betul. Jadi ada efek yang kita timbulkan supaya mereka tidak jadi nakal. Kalau yang ini gudang munisi gudang senjata betul. Gudang munisi gudang senjata. Nah itu yang kami sampaikan para kami tadi sih sama anggota kami itu. Oh iya. Karena anggota kami bujangan, makanya dia di barak. Oh, di sini. Di barak, makanya dia tidur di barak. Kapasitas makanya 24 saja. Yang kami siapkan di aula supaya pengawasan yang ada. Nah kalau di sini itu anggota jadi bagaimana? Sakra. Kita jawabnya prima. Nah nanti sama juga anak-anak ini. Rencana kita buat kelompok contoh. Pagi, pantang menyerah. Pagi, tetap semangat. Pagi, rela berkorban. Jadi ada yang dikerjakan sama dia menghormat, dia apa karakternya diharapkan ini. Pagi disiplin, sama siang disiplin. Sakra apa jawabannya? Lima Pak ini, Pak Panglima TNI, profesional, responsif, integratif. Nah, tuh. Ini kendaraan. Ini kendaraannya kalau mau menjemput pakai. Prajurit. Ini anggota yang bujang. Anggota bujang.
Kalau ini Kalau ada jemputan berarti ada titik kumpul tuh Pak Kadi. ah ini Kumpul dibawa sama truk. kata-kata kayak gini ini yang kadang-kadang penting. Jadi Iya. kita berhenti di mana, kata-katanya apa. Betul. Nanti untuk materi outbound, kemarin kami sudah pernah melaksanakan outbound, jadi mereka ada materi keliling asrama, dana tali segala macam. Nah, di antaranya ada wahana air kita gunakan yang dangkal, pakai ban. Nah itu nanti kita gunakan supaya apa? Ada kerjasama tim di wahana air itu. Ki, video yang cek outbound ini, siapa nanti? Oke, saya lupa nyimpen di mana. Nanti kalau ada sudah cakra outbound sudah menjelang ke depan, supaya ada jiwa kursa di antara mereka. Antara dengan tim seperti apa. 19. Jadi beberapa biasanya biar 1 minggu ada 2-3 kali anak-anak SD, SMP kalau pagi ke sini untuk renang. Biasanya ada juga ibu-ibu biasanya kalau mungkin terapi sini ya. Ini kebetulan hari ini kolamnya sedang kita kuras. Jadi kita kasih itu kapori. Kita lihat kalau jadi nanti kalau sudah materi outbound maka nanti ya kita main di yang kolam jangkal. Tenang bawa ban. Ini latihan satu tim. Kami kemarin latihan dari sana jadi bawa ban ambil. Jadi ini yang ambil jangkal yang tidak. Jangkal ini? Ya sana. Ini wahananya bisa nanti melatih kekompakan tim sambil muter, nanti ada materi-materi yang dilatih. Berapa kali bulan kali? Pak RP udah sering sini. Tapi anaknya kemarin di sini. Lomba udah. Lomba anaknya ke Cimahi udah duluan. Cimahi udah duluan. Di mana? Di tempat itu juga lomba itu. Tentang Pemda aja. iya, kita kan mau retret juga. di Cimahi. Bukan ini kepala dinas. Di Ke mana? Maksud saya di tempat komandan Oh. aja. Biar komandan aja yang ngelatih. Kepala dinas terus tarik. Kadang-kadang kalau rete itu cari yang jauh. Jadi tinggal metodenya sama materinya saja. Iya. Kalau enggak instrukturnya dah dari komandan, kita suruh aja simpen di gunung-gunung pagi. Ke tenda. Tenda. Nanti kalau sholat, nah kita ke masjid itu. Nah, jadi anak-anak nanti dari jalan, dari sana, dari tempat aula tadi jalan ke masjid, sini nanti rame-rame. Ya. Jadi mereka terpimpin, jadi satu kelompok itu mereka sama-sama. Bergantian kayak ketua kelas gitu lah. kurang lebih. Luar biasa. Lengkap bener ini ya. Sudah sangat Ya. lengkap. Yang penting pengawasan. Nah, jadi kan Apapun harus diserahkan sama aslinya. kalau kita Itunya belajar dari ahlinya. beberapa kegiatan kita selain pengawasan komunikasi ya. Ini kan sepele. Iya. Harga 300.000. Heeh. Tapi dengan ini semua terkendali. Iya. Kanan kiri, maju, buka, tutup, ya kanan sana. Kalau nggak ada gitu, nanti nelpon semua susah. Maka Susah. komunikasi itu penting selain untuk pengendalian kegiatan. Maka anak-anak ini kita latih supaya nanti mereka juga bukan diambil dari aspek militernya, tapi dari bagaimana memanage sesuatu, mengerjakan sesuatu, bertanggung jawab. Disiplin minimal dia bangun pagi bisa dia ngelipat, makanya nanti dia bawa sarung atau selimut. Kalau dia pagi bangun bisa ngelipat selimut dengan baik, berarti dia sudah pagi itu sudah berbuat dengan matikan senda, ditata sama enggak, itu hal-hal yang kecil yang memang ya memang kita seperti itu dia. Hal kecil tapi Betul, hal bermanfaat. kecil tapi dilaksanakan terus menerus. Mari Ya. kita ke masjid. Ini kami belum pernah di polisi. Belum pernah di sini. Belum pernah. Pokoknya Kalau lain di sana. manapun dengan bawa ikut lah saya. Jadi dengan suasana itu kalau ada lagu-lagu kan kami pagi biasanya habis bendera naik jam 6 baru lagu-lagu kejuangan. Nah lagu-lagu inilah yang kadang kita dengar membentuk secara tidak langsung keinginan kita itu seperti apa. Kalau anak-anak ini sering dengerin yang bagus-bagus, semangat ya dia ikut. Tinggal nanti PR-nya harus setelah 2 minggu lingkungannya, nah itu. Nah, Nanti kita lihat lingkungannya seperti apa setelah 2 minggu dilepas. Moga-moga lingkungannya bisa support sistem yang bagus. Kalau nggak gitu ya mungkin kembali lagi berdagang. ya kalau lingkungannya nggak bagus malah dia makin jagoan di lingkungannya. Jadi bos malah militan. Iya. Sangat apa? Siap. Ini kami kalau pagi, yuk sama Pak Bupati.
Foto-foto silakan. Ayo, apa kami foto Kang? Ibu, saya fotokan. Kan Bapak maaf ya. Ayo, saya foto Kang. Apa lagi? Ayo foto. Ah, di foto Pak. Siap. Ah, iya. Dua. Sehat semua ya. Sehat Pak. Ya, sehat selalu ya Pak. Sehat semua ya. Makasih Pak. Kok tahu kok Pak Bupati di sini? Tadi Pak. Oh, sudah. Makasih Pak. Makanya kalau kami pagi kan tadi kami share pagi-pagi itu ya lagi waktunya jalan. Ya. Jam 6, jam 7 itu masih jalan. Ini anggota yang udah nikah. Anggota yang sudah nikah punya ini perumahan anggota sudah nikah. Ada yang rumah yang masih lama, ada yang rehab. Yang tadi barat khusus yang untuk bujangan. Kami laksanakan semaksimal mungkin ini tanggung jawab kita bersama. Kita peran ya. Terima kasih yang lagi kita berperan juga. Kami terima kasih sudah dikunjungi nih. Ini kepala cabang dinasnya. Iya. Ya, setelah nanti testimoni atau perlu yang pendapat-pendapat yang agak negatif nanti bisa kita dari anak-anak itu. Ini anak-anak itu merasakan ini mas sayang sama orang tua, sama orang tua itu aja. Siap, terima kasih. Siap.